Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa mawala. Amma ba'du. Saya Muhammad Abdul Rasid dari kelompok 8 akan menerangkan pengertian naskhi dan mansukh. Nasikh dan mansukh. Yang pertama, pengertian naskhi. Secara etimologi ataupun secara bahasa, naskhi diartikan 4 macam. Yang pertama yaitu izalah, yang kedua tabdil, yang ketiga tahwil, dan yang keempat naqal. Yang pertama izalah. Izalah artinya yakni penghilangan. Sedangkan tabdil artinya penggantian, terus tahwil artinya pengubahan, yang naqal artinya pemindahan. Itu adalah pengertian naskhi secara bahasa. Sedangkan secara terminologi ataupun secara istilah adalah raf'u hukum syar'i bi kitab syar'i, yakni menghapus hukum syarak dengan kitab syarak pula. Atau bisa diartikan raf'u hukum syar'i bi dalil syar'i, yakni menghapus hukum syarak dengan dalil syarak yang lain. Itu adalah pengertian naskhi secara bahasa ataupun secara istilah. Yang kedua, rukun naskhi itu ada 4. Yang pertama ada adat naskhi, yang kedua ada nasikh, yang ketiga ada mansukh, dan yang keempat ada mansukhan. Itu adalah rukun naskhi. Untuk syaratnya ada 4 juga. Yang pertama, yang dibatalkan adalah hukum syarak. Terus yang kedua, pembatalan itu datangnya dari tuntutan syarak. Yang ketiga, pembatalan hukum tidak dibatalkan oleh berakhirnya waktu pembalapan hukum. Yang keempat, tuntutan yang mengandung naskhi harus datang kemudian. Selanjutnya, cara mengetahui nasikh dan mansukh. Yang pertama, itu penjelasannya langsung dari Rasulullah SAW. Terus yang kedua, dalam satu naskhi terkadang terdapat keterangan yang menyatakan bahwa salah satu naskhi diturunkan terlebih dahulu. Yang ketiga, berdasarkan keterangan dari periwayat hadis yang menyatakan suatu hadis dikeluarkan yang dikeluarkan tahun sekian dan hadis lain dikeluarkan tahun sekian. Itu adalah cara mengetahui nasikh dan mansukh. Mungkin cukup sekian. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri kedua, yakni saudari Ilma Lina. Dari saya, akhirun minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Rohlina Wahdani, NIM T 2019-2130. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang dasar-dasar penetapan nasikh dan mansukh. Ada 3 macam. Yang pertama, melalui pentransmisian yang jelas atau an-naql as-sharih dari Nabi atau para sahabatnya. Yang kedua, melalui kesepakatan umat bahwa ayat ini nasikh dan ayat itu mansukh. Yang ketiga, melalui studi sejarah, mana ayat yang lebih belakang turun karenanya disebut sebagai nasikh dan mana yang duluan turun karenanya disebut sebagai mansukh. Yang dipegangi dalam masalah ini adalah penukilan dan sejarah, bukan pendapat dan ijtihad. Ayat yang berhubungan dengan pembahasan ini salah satunya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansah min ayatin aw nusiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan apa saja kami tunda atau kami sebabkan Rasul melupakannya, maka kami akan datangkan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Baik, yang kedua yaitu macam-macam nasikh dalam Al-Quran. Ada 3 macam, yaitu yang pertama nasikh tilawah dan hukum. Penetapan nasikh cukup dengan khobar ahad yang zanni. Namun dalam pembahasan ini mengenai penetapan nasikh cukup dengan khobar ahad atau khobar yang tidak menunjukkan kepastian, hanya dugaan.
Dan andai kata bahwa qiraah ini tidak ditetapkan dengan khobar mutawatir, maka hal ini benar. Yang kedua, nasih hukum sedangkan tilawahnya tetap. Misalnya, nasih hukum ayat iddah selama 1 tahun, sedang tilawahnya tetap. Yang ketiga, nasih tilawah sedangkan hukumnya tetap. Contohnya ayat rajam seperti berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhal battatan nakalam minallah wallahu azizun hakim. Yang artinya, orang tua laki-laki dan orang tua perempuan apabila keduanya berzina, maka rajamlah keduanya. Itu sebagai balasan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang ketiga, hikmah keberadaan nasih. Hikmah keberadaan nasih ada 4. Yang pertama, menjaga kemaslahatan umat. Yang kedua, pengembangan pensyariatan hukum sampai pada tingkat kesempurnaan seiring dengan perkembangan dakwah dan kondisi manusia. Yang ketiga, menguji kualitas keimanan seorang mukallaf dengan adanya suruhan yang kemudian dihapus. Yang keempat, merupakan kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika nasih beralih dari hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala. Dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.